那你现在又为何提起？是的，就算我告知你，也就将事情真相告知于你。并见你实力强大如斯，但我对你有所隐瞒。主所救，带入了烟。我只知道我是个孤儿。他应该是被人封印。好，如此，玄真，帮我们，我也想找。我只是想替你找回记忆。一片朦胧，被一种力量阻截，我只能看到你7年前的记忆。天一神水，我便可破掉禁制。年才能孕育出异地天一神水谷，便有机会获得天一里面的忘忧谷，便有一颗天国和雪月帝国接壤之处。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan buat Tonghua The Imperial Miraculums atau Wan Jie Zhejun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Yunfei yang terkejut setelah melihat bekas luka bakar yang berada di kaki sang wanita itu guys. Dia langsung mengingat kalau temannya dulu itu juga menerima luka yang sama di kakinya juga. Tentu mereka langsung berkumpul membahas soal hal ini guys. Tuan Yue melihat itu juga ikutan terkejut karena kalau dia lihat wajahnya sungguh mirip dengan anaknya Qiu Pai yang bernama Yuxin. Setelah itu mereka mencoba menginterogasi orang-orang yang masih hidup di aula. Yunfei menginterogasi pedang kembar es dan api soal kebenaran ayahnya yang dibantai oleh perintah permaisuri. Awalnya nolak, tapi pada akhirnya sang pedang api angkat bicara dan menjelaskan kalau memang benar sang permaisuri lah yang mengumpulkan sekelompok praktisi. Namun saat mereka hampir menangkap kedua orang tuanya Yunfei, tiba-tiba ada praktisi ranah Nasken Soul yang membawanya guys. Nah, dari situlah Yunfei penasaran siapakah yang membawa kedua orang tuanya. Sang pedang api nggak bisa menjawabnya, tapi dia yakin praktisi itu tertarik dengan darah terlarang milik ayahnya Yunfei. Tapi ada satu hal juga masih membuat Yunfei penasaran. Kok Yuxin bisa berada di villa Yanjia? Zha menambahkan kalau sebenarnya permaisuri sekarang itu merupakan permaisuri yang palsu. Jadi ceritanya dulu pada saat dia memasuki kamarnya ratu, dia mendengar kalau permaisuri asli berada di penjara bawah tanah. Dan sekarang permaisuri yang palsu adalah saudara kembarnya yang bernama Yan Ruyan guys. Dijelaskan kalau ayahnya sang raja dikendalikan oleh permaisuri itu dengan racun. Setelah itu Zha melarikan dari istana, namun permaisuri yang tahu pun segera mengejarnya guys. Pada akhirnya Zha jatuh ke sungai dan dibawa oleh gurunya ke pegunungan jiwa. Dan itulah cerita kenapa Zha bisa sampai ke sini. Sehingga kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu Tuan Yue penasaran kenapa dulunya Zha tidak meminta bantuan kepadanya saat itu. Zha menjawab kalau sebenarnya dia sendiri tidak yakin Tuan Yue bisa membantunya guys. Soalnya si permaisuri palsu ini sangatlah kuat. Yang dimana mendengar itu, Yunfei kebingungan nih. Jadi kenapa sekarang dia malah membongkar semuanya guys? Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Zha menjelaskan kalau sekarang setelah dia melihat kekuatannya Yunfei yang sangat kuat, dirinya pun menjadi cukup yakin ada kemungkinan Yunfei bisa mengalahkan permaisuri palsu itu. 那你现在又为何提起？是的，就算我告知你，也就将事情真相告知于你。并见你实力强大如斯，但我对你有所隐瞒。 Namun dia mengakui sedikit hal guys. Memang benar, dulu pada saat dia berada di pegunungan yang rusak, dirinya menyembunyikan hal ini karena dia tidak mengetahui kekuatan aslinya Yunfei. Setelah itu Tuan Yue pun menyuruh Yunfei untuk mengeluarkan jarum emas miliknya yang berada di dalam tubuhnya Yuxin. Dia meyakinkan Yuxin gak bakal bunuh diri lagi guys. Segera Yunfei mentaatinya dan mengeluarkan jarum emas itu. Pada akhirnya Yunfei pun kembali sadar. Saat dirinya sadar, dia langsung terkejut dan tidak percaya. Sebenarnya dirinya adalah putri pemilik villa Qiu Shui.
Sehingga Tuan Yuye menjelaskan kalau sebenarnya kemungkinan besar Yuxin itu adalah putrinya Qiu Bai. Karena dia juga memiliki yang namanya teknik transformasi es yang tidak diturunkan guys. Terlebih lagi wajahnya sangatlah mirip dengan si Qiu Bai nih. Dia sempat menanyakan kenapa Yuxin berada di pavilion Yanji. Yuxin hanya menjawab kalau pemimpin pavilion Yanji itu merupakan orang yang sangat tegas dan dingin guys. Jadi dia nggak berani banyak bertanya. Dia juga jarang melihatnya berada di pavilion. Dan yang dia tahu dirinya adalah seorang yatim piatu yang dibawa oleh pemimpin pavilion Yanji. Mereka semua di sana itu memanggilnya sebagai Xiao Yi guys. Yunfei mengatakan tadi saat jarum emasnya berada di tubuhnya Yuxin, dia merasakan ada sebuah segel yang menyegel ingatannya guys. Sehingga dia mencoba menenangkan Tuan Yuye agar jangan khawatir dengan ingatannya Yuxin. 主所救，带入了烟。我只知道我是个孤儿。他应该是被人封印。好。 Dia sempat mengatakan dengan beberapa panduan dan cara, sebenarnya ingatannya itu bisa dikembalikan guys. Bukan dikembalikan doang, diatur ulang pun bisa. Karena kurang lebih jiwa manusia itu masih memiliki beberapa ingatan yang tersisa sekalipun dihapus ataupun disegel. Tuan Yuye bertanya apakah berarti kemungkinan Yuxin itu bisa pulih kembali? Dan apakah Yunfei memiliki solusinya? Yunfei mencoba mengajak Yuxin untuk bekerja sama mengikuti arahannya guys. Awalnya si Yuxin ketakutan nih karena kan menganggap mereka itu sebagai musuh. Tetapi Yunfei menenangkannya dan mengatakan kalau bagaimana jika permaisuri sebenarnya adalah musuh terbesarnya guys. Tuan Yuye membantu dengan meyakinkan pastinya nggak akan ada yang berani menyakiti Yuxin. Pada akhirnya dia merasa lebih aman dan Yuxin pun setuju. Tuan Yuye menyuruh para penjaga untuk memasukkan Xiao Tian dan yang lainnya ke penjara bawah tanah. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah tempat itu guys. Di ruangan itu, Yunfei menyuruh Yuxin untuk tetap berkonsentrasi dan jangan pernah berpikir apapun. Jadi pikirannya kosong gitulah. Nah, di sini si Yunfei akan mencoba menyelidiki jiwanya Yuxin dengan jarum emasnya. Setelah Yuxin setuju tanpa basa-basi, Yunfei segera menggunakan teknik akupuntur ke dalam pikirannya Yuxin. 如此，学认真。 Yuxin yang berkonsentrasi di pikirannya pun melihat ada sebuah bola yang menyala gitu guys. Yang ternyata itulah si Yunfei yang sudah berhasil masuk ke dalam pikirannya. Yunfei menenangkannya kembali agar Yuxin gak usah takut karena dia berada di sini untuk melihat apakah jiwanya Yuxin itu terluka ataukah tidak. Setelah Yunfei mencoba berkeliling untuk mengecek sekitarnya, dia melihat beberapa ingatan-ingatan yang ada di dalam pikirannya Yuxin. Dia juga melihat kalau si Yuxin itu dibawa oleh pemimpin pavilion Yanji dan dilatih sama dia guys. Sampai-sampai dirinya dinobatkan menjadi salah satu dari ketujuh pebantai yang ada di pavilion Yanji. Karena hal itu juga Yuxin menjadi bersumpah untuk menaruh kesetiaan selamanya kepada pemimpin pavilion Yanji. Namun ternyata karena Yunfei melihat ingatannya, itu membuat Yuxin jadi auto pusing dan kesakitan guys. Dan dari situlah Yuxin mulai ragu nih kepada Yunfei. Apakah dia benar-benar ingin membantunya dalam mengembalikan ingatannya sudah hilang? Yunfei mencoba menenangkannya lagi dan menjelaskan, dalam mencari ingatan diri Yuxin dulu, dia harus melihat ingatan orang yang dia cintai guys, alias yang Yuxin cintai. Dijelaskan juga ingatan yang hilang itu seharusnya berada di Sungai Kenangan. Dan dia bisa menunjukkan ada sebuah ingatan yang sudah disegel di sana guys.
Kemungkinan itulah ingatan masa lalunya milik si Yusin yang disegel oleh si permaisuri palsu. Nah, dari situlah mereka berdua mencoba mengeceknya. Namun, Yusin sama sekali nggak bisa menyentuh ingatan itu, guys. 我也想找。我只是想替你找回记忆。片朦胧，被一种力量所见，我只能看到你7年前的记忆。 Yunfei paham betul segel di sana itu sangatlah kuat. Jika dipaksakan untuk membukanya, bisa-bisa jiwa Yusin lah yang rusak, guys. Itu membuat Yusin kebingungan apa yang harus dilakukan kalau gitu ya. Namun Yunfei menenangkannya. Dia mengatakan segel ini sangatlah mudah untuk dirinya. Dia pun menyuruh Yusin agar keluar dari lautan jiwa terlebih dahulu supaya memberikan informasi kepada yang lainnya. Yunfei mulai menjelaskan kepada teman-temannya kalau di dalam jiwa Yusin ada sistem terlarang yang menyegel ingatan sebelumnya, guys. Dan segel ini sangatlah kuat. Jadi kalau dipaksakan, kemungkinan jiwa Yusin yang bakal rusak. Itu membuat Tuan Yuye mulai bingung dong. Namun Yunfei menjelaskan dia bisa melepaskan segel itu asal memiliki yang namanya air ilahi dan surga, guys. Supaya segel itu bisa hancur. Tuan Yuye bingung dong dan gak tahu apa itu air ilahi. Zehan mulai menjelaskan kalau itu kayak semacam sejenis air ilahi yang dihasilkan oleh pohon Dewa Surgawi kuno. Dan kebetulan dia tahu di manakah lokasi air ilahi itu. Dia menambahkan sebenarnya air itu berada di perbatasan antara Kekaisaran Tianwu dan Kekaisaran Bulan Salju yang ada di alam rahasia kuno. Namanya adalah Lembah Kelupaan, guys. Kalau mereka bisa masuk ke sana, mereka bakal memiliki kesempatan untuk mendapatkan air itu. Tentu Tuan Yuye menjadi semangat dong. Kemungkinan dia bakal bisa mengetahui keberadaan temannya si Qiu Pai. 天一神水，我便可破掉禁制。年才能孕育出一滴天一神水，幽谷便有机会获得天一。里面的忘忧谷便有一颗天使国和雪月帝国接壤之处。 Yunfei mendukungnya dan meminta Zehan untuk mengatakan soal detail tempatnya, guys. Zehan memberikan informasi semuanya soal tempat itu. Yunfei pun bertanya kembali, apakah Pavilion Tianqi sudah mengetahui keberadaan orang tuanya? Sayangnya Zehan juga nggak bisa menemukannya, guys. Dia hanya bisa mengatakan kemungkinan orang-orang itu bukan berasal dari Kekaisaran Tianwu. Tapi dirinya juga menyarankan Yunfei untuk bertanya kepada orang-orang dari pegunungan jiwa yang rusak. Segera Yunfei mengatakan dia bisa melakukan itu sendiri. Karena kalau semisal orang tuanya memang masih hidup, pasti dia bakal bisa menemukan orang-orang yang hilang lainnya, guys. Dan jangan kemana-mana dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler buat part 2-3 yang bakal rilis lagi nanti nih, guys. Singkatnya Yunfei dan Zehan akan berdiskusi berduaan lah gitu. Zehan menanyakan apakah sebenarnya Yunfei nggak curiga kepada dia, guys. Karena kan bisa aja si Zehan ini berbohong mengenai semua ceritanya itu. Namun Yunfei mengatakan dia bakal tetap selalu percaya kepadanya. Dan dia juga meyakinkan kalau dirinya akan membantu Zehan dan mengalahkan si permaisuri palsu. Karena memang dari dulu musuh terbesar Yunfei itu adalah si permaisuri palsu juga, guys. Kan bener ya, soalnya kan permaisuri palsu itulah yang mengirimkan para praktisi untuk membantai kedua orang tuanya. Sepertinya permaisuri palsu ini sangat kuat sampai Zehan ketar-ketir ya. So, update lagi nanti untuk part 23 Wanjie Zhejun. Nanti lagi ya guys. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.